Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Sebelum kita belajar, kita siapkan doa dulu. Dan siapkan dalam doa pimpinannya siapa yang pimpin? Chelsea, lalu si Al-Hakim Ciko. Oke, yuk siapkan segera doa tiga agama. Sebelum belajar, mari kita berdoa tentang agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin agama kita. Terpujilah segala Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Bapa, Maha Suci, yang telah mencapai kebenaran sempurna. Terpujilah para pemirsa Allah, Maha Sama, dan para Maha Suci, dan hidup kami. Kami belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk menambah pengetahuan kami dan mengikis kebenaran kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan benar. Sampai Ayat di beberapa Islam. Itu kita yang Islam kita Muhammad Nabi Rasulullah wa amalan saleh. Tulis salam. Selamat pagi, silakan dulu Nas. Oke, perhatikan. Nah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya pembelajaran apa kita? Materi apa? Coding ya, coding kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang coding kecerdasan artifisial. Tentang apa lanjutan materinya? Nah, kalau minggu lalu kan kita belajar penginputan ya. Nah, kita lihat hari ini ya, perhatikan. Nah, sebelum masuk ke materi ini nanti Bapak ada tampilan slide. Bapak mau mengecek kebersihan kelas. Adakah sampah di bawah lastinya? Tidak ada. Kalau ada segera dibuang ya supaya kondisi kelas tetap bersih tapi kita nyaman dalam belajar. Oke. Nah, pernahkah secara tidak sengaja menonton video ini? Bapak akan tampilkan videonya ya. Video ini Bapak tampilkan gambarnya saja. Pernah nggak? Apa ini? Idealis ya, betul. Berarti ini kan Bapak nggak kasih judul. Ini kata kuncinya apa? Berpikir secara logika. Ayat pembelajaran kita ya, coding. Oke, selanjutnya ini Timothy Ronald, hebat. Tahu update semua ya. Pernah nggak secara nggak sengaja tanpa klik nama mereka muncul di beranda sosial media, mungkin di IG atau di TikTok atau di YouTube? Pernah ya? Walaupun kita nggak klik, tapi tiba-tiba muncul. Kita scroll muncul, iya kan? Pernah ya pasti ya? Ya, pastinya kalian tahu. Oke, good. Kemudian, nah di platform apa tampilannya? Di WA itu? Enggak. Di TikTok, selain di TikTok ya Pak? IG, apalagi? Facebook juga, YouTube, apalagi? Spotify? Ya, blog enggak ya? Oke, betul ya. Ada di mungkin WhatsApp, enggak juga ya? IG, Facebook, TikTok, YouTube. Berarti hampir menguasai sosial media orang-orang tersebut tadi. Intinya kalian tahu ya kan? Nah, pertanyaannya, mengapa konten-konten ini bisa dilihat banyak orang? Ayo, bisa hampir ke semua kalangan. Tuh, siswa ke Bapak pun muncul, makanya Bapak tahu. Kira-kira kenapa? Nah, sebelum kita lanjut materi pembelajaran kita, oke, Bapak kan sudah suruh bawa handphonenya dikeluarkan, kemudian kalian buka di Classroom. Ini sebagai tes kemampuan awal sebelum
kemudian ada formatif. Formatif itu berupa soal ujian yang akan Bapak berikan nanti. Jadi ada 3 ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu nanti kita yang pertama, peserta didik mampu mendiseminasi konten digital secara sederhana yang telah dibuat dengan memilih platform dan strategi penyebaran yang sesuai. Kemudian peserta didik mampu merefleksikan proses pembuatan diseminasi konten digital, mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Lalu peserta didik mampu berinovasi dalam memberikan ide pengembangan konten digital atau strategi diseminasi berdasarkan hasil refleksi, atau kalau boleh disingkat itu hari ini kita akan belajar bagaimana membuat konten digital, ya, konten digital bisa berupa foto atau video terlihat oleh orang lain atau TGW. Lalu kita akan berpikir apa yang bisa kita perbaiki dan inovasi dari proses tersebut. Sampai sini jelas? Kita nanti akan membuat konten digital supaya bisa terlihat oleh banyak orang, gitu ya. Nah, kita konsep pembelajarannya itu adalah ini ya, materinya coding dan kecerdasan artifisial, kemudian bawahnya ada literasi algoritma dan konten digital. Nah, minggu lalu kita belajar pengolahan data dan penyusunan instruksi. Apa sih diseminasi konten digital? Proses penyebaran dan penyampaian informasi dalam format digital seperti teks, gambar, video, atau audio melalui berbagai platform online untuk mencapai audiens yang lebih luas. Nah, kemudian Bapak bagi kelompok kelas. Oke, silakan dilihat nama-namanya. Oke, sudah terbagi kelompoknya. Kalau sudah terbagi, Bapak berikan LKPD. Silakan dilihat. Ketua kelompoknya Kelvin. Oke, Bapak kasih bacakan ya bagian orientasi masalah. Di situ masalahnya itu nanti menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian melalui apa kita mengingatkan sesama siswa sesuai. Ini kolaborasi membuat poster sesuai kolaborasi dengan pembelajaran SBK ya. SBK bagian yang desain grafis juga bisa kolaborasi dengan pembelajaran SPK, kemudian juga dengan desain grafis, begitu juga dengan pembelajaran coding kita ya. Jadi ada 3 pelajaran di sini. Masuk juga pembelajaran geologi juga menjaga kebersihan lingkungan. Oke, poster ini nanti dibuat, silakan dibuat di aplikasi Canva ya supaya lebih cepat. Kalau kita biasa kan menggambar, untuk kali ini pakai Canva untuk memanfaatkan teknologi ya. Silakan yang punya akun Canva silakan dibuka. Ayo, Canva-nya dibuka. Yang sudah belajar desain grafis, belajar SDK, dimanfaatkan ilmunya ya, dipakai juga di pembelajaran coding pada pagi hari ini. Oke, Bapak lihat ada yang sudah tak jadi ya. Coba, ini Marcelo, kayaknya sudah jadi cepat sekali Marcelo karena kebetulan Marcelo ikut pembelajaran desain grafis, kemudian SPK-nya juga bagus ya. Jadi diaplikasikan di pembelajaran mendalam di sini. Oke, boleh dilihatkan Marcelo hasilnya. Oh, keren sekali ya. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Marcelo ini udah sering ikut lomba di desain grafis. Selanjutnya tadi ada Kelvin. Coba Kelvin. Kelvin, Bapak lihat tadi juga udah
Mana Kelvin? Coba tunjukkan Kelvin. Ini nih. Nah. Oh, ini bagus ya. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Bagus juga ini. Keren. Janis sudah Janis. Janis sudah luar biasa. Boleh Bapak lihat? Janis menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagus ya, sesuai petunjuk yang Bapak berikan di sini. Keren. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya silakan dibuka LKPD pertama. LKPD pertama, LKPD 1. Nah, identifikasi. Nanti ya, perhatikan. Bapak bacakan. Atau dibaca coba. Kelvin yang keras baca. Identifikasi pertama. Identifikasi target audiens. Ya. Apa saja yang dipanggil target infografis ini? Kenapa penting bagi keluarga untuk melihat infografis ini? Sampai sini jelas. Targetnya siapa ini? Yang kalian kan sudah bikin media berupa poster pada Canva. Kemudian target yang melihat kira-kira siapa? Nanti kalian tuliskan di situ ya. Kemudian mengapa penting bagi mereka untuk melihat infografis ini? Ya, silakan ditulis. Kalau sudah, Bapak mau minta salah satu perwakilan kelompok paling hebat, paling gercep, ini pasti nilainya berbeda ya. Coba, tidak lain tidak bukan kelompok siapa? Kelvin. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Kelvin. Oke, Kelvin, kamu presentasikan coba. Apa yang kamu buat, media platform apa yang kamu pilih, mengapa alasannya kamu pilih media platform itu? Ya, sambil berdiri. Perwakilan karena Kelvin. Boleh di sini kan, maju ke depan. Ya, kakinya sedikit sakit nggak apa-apa ya. Yuk, dipresentasikan. Yang lain memperhatikan. Ya. Jadi kita itu identifikasi target audiens kita itu target utama kita adalah kelompok 2 karena ada mereka itu kita dapat menilai satu sama lain, melihat kesalahan dalam mendesain kita dan dapat mengevaluasi desain yang kita buat itu. Baru platform apa saja yang kita pilih untuk memposting desain kita dan untuk melakukan diseminasi platform, yaitu pertama yaitu WhatsApp itu kita kirim di grup kelas. Fungsi alasan saya pilih itu adalah ada desain yang kita pilih itu dapat dinilai oleh para guru maupun para murid di platform Instagram dan supaya meningkatkan populasi atau penonton yang melihat desain kita. Oke, beri tepuk tangan untuk Kelvin. Terima kasih Kelvin, luar biasa sekali pemaparannya. Ada tanggapan mungkin? Oke, dari kelompok 5 ya, Marcelo boleh. Ya, Marcelo. Selamat pagi, saya dari kelompok 5 mau menanggapi untuk kelompok. Boleh berdiri Marcelo? Oke ya. Selamat pagi, saya dari kelompok 5 mau menanggapi untuk kelompok Kelvin sudah bagus. Mungkin alangkah lebih baru lagi jika dibuat dalam video singkat dan dipost dengan hashtag. Oke, beri tepuk tangan. Ini ide yang bagus juga ya. Oke, ini tujuannya kan membuat desain, kemudian supaya ditonton orang itu tadi kan berhubung kita atau tadi Hana ngasih ide dibuat poster ya. Nah, tadi ada tambahan ide dari Marcelo dibuat video singkat supaya apa? Mungkin reels IG gitu ya, supaya lebih menarik mungkin lewat pemaparan video singkat. Kemudian diberikan hashtag ini kadang hashtag ini fungsinya apa
sih? Supaya kayak komunitas itu ya, ketika diklik itu nanti tampil juga video yang serupa atau mirip. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, tiba kita di bagian tugas dari pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Nanti Bapak ini berupa post test ini nanti berupa nilai formatif. Ini nilainya akan Bapak masukkan di mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ini nanti tugasnya berupa apa? Nanti Bapak berikan kuis juga di Google Classroom. Selain kuis ini tetap tugas kelompok, buatlah satu video ya mengenai bahaya narkoba dengan kriteria video menarik untuk ditonton banyak orang. Oke. Kemudian target penonton berbagai kalangan ya. Ini kan bahayanya kan bukan hanya untuk siswa tetapi seluruh masyarakat ya. Ini target penontonnya berbagai banyak kalangan masyarakat. Kemudian durasi video kurang dari antara 2 sampai 3 menit. Jadi kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Bapak adalah cara untuk membuat video trending itu agak beragam dan pasti ada caranya. Ada caranya pasti dan juga ada permasalahan apa yang kita buat untuk menyebarkan atau diseminasi video ke platform medsos, email maupun lain-lain. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sebelum Bapak tutup, Bapak ini bentar lagi kan mobil ya. Bapak mau siswa-siswi kelas 8 berdiri semua. Nah, ketika Bapak bilang siapa kita, jawabnya kelas 84. Terus kemudian kelas 84 Jaya 3 kali. Sampai sini jelas? Dengan semangat ya. Siapa kita? Kelas 84 Oke, cukup. Oke. Kemudian terakhir, ini terakhir. Boleh dilihat dulu. Kira-kira harus menangis atau beri tanda